Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik dalam pekan ketiga Paskah. Dan bersama kita telah hadir Romo Blasius Sumario SCY. Saya Benarit Marita akan menemani Romo Sumario dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah sekarang kita menyapa Romo Sumario yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Sumario. Terima kasih Bu Marita. Apa kabar? Kabar baik dan kita bergembira hari ini diteguhkan oleh sabda Tuhan bahwa Tuhan akan selalu membantu kita. Amin Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sumario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dengan pembaptisan kami telah menjadi putra-putrimu. Semoga kami menyadari makna pembaptisan yang telah kami terima itu sebagai tanda menjadi putra-putrimu yang terkasih, yang berkenan di hatimu. Dan senantiasa hidup sebagai putra-putrimu yang baik, menjadi saksi dan pewarta cinta kasih dan kedamaian pada zaman ini. Dengan demikian kami juga dapat menghadirkan Engkau dalam kehidupan perutusan dan panggilan kami masing-masing. Sebab Engkaulah Bapa kami yang maha baik untuk selama-lamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah marilah kita memuji Allah, pahlawan gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air.
Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan ia tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini lidahku, aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51 yang akan disampaikan oleh Romo Sumario untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajarannya dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sumario untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan kali ini, permenungan apa yang akan Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Terima kasih Bu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui sabda hari ini, kita terinspirasikan bahwa iman kita itu tidak cukup hanya diakui, tapi iman itu harus dipraktekkan. Karena itu juga bagi kita, kehidupan doa, kemudian pengajaran iman di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan juga ibadat-ibadat kita itu merupakan pengungkapan iman. Salah satu cara kita menghidupi iman kita. Dan dalam menghidupi iman itu Tuhan selalu memberikan jawaban, memberikan pertolongan. Karena itu kalau kita memperhatikan dari kisah para rasul, bacaan pertama tadi sangat mengagumkan. Kita tahu tokoh yang tampil tadi Sida-Sida dari Ethiopia, wilayah Afrika yang jauh dari Yerusalem. Dan justru pribadi ini datang untuk beribadat di Yerusalem. Dan salah satu hal yang mencolok dalam ibadat dia itu membaca kitab suci saat ibadat, dan ternyata dia juga berusaha untuk mendalami, memahami isi kitab suci itu dalam perjalanan pulang. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat bagaimana iman yang dihidupi itu menggerakkan dia untuk selalu berusaha mencari dan bertemu dengan Allah. Ini suatu hal yang bagi kita menjadi suatu dorongan, sekaligus juga menjadi bahan refleksi kita. Apakah iman yang kita hayati sebagai orang Katolik ini sungguh kita hidupi? Dan ternyata menghidupi iman dalam ibadat ini, itu juga itu yang menolong kita untuk melihat inilah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan pasti Tuhan akan datang untuk memberikan jawaban, penerangan dalam hati kita, sehingga sabdanya itu bisa kita pahami dan juga bisa kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Marita, yang sangat nampak dalam kisah bacaan pertama tadi bahwa orang yang jauh tempatnya, itu juga berarti orang asing, sudah berusaha mencari Tuhan, dalam iman dia beribadat, dan ternyata Tuhan juga hadir untuk menolong dia. Yang mengagumkan bahwa Tuhan mengutus Filipus, salah seorang dari ke-12 rasul itu, yang sedang ada di daerah Samaria. Kita tahu juga Samaria sangat jauh dari Yerusalem. Nah, dia diutus untuk pergi ke tempat Sida-Sida ini yang sedang membaca, untuk menerangkan, mendampingi bahwa dia ini sedang mencari pemahaman tentang isi perwahyuan kitab suci. Itu sesuatu yang bisa kita lihat bahwa upaya manusia untuk mengenal Tuhan selalu ditanggapi oleh Tuhan dan menggerakkan rohnya, menggerakkan orang-orang yang diutus untuk mendampingi. Maka ini juga salah satu pola hidup iman yang dihayati dalam pewartaan, sekaligus juga hidup iman yang dihayati dengan kerendahan hati untuk mau mendengarkan orang lain, pengalaman hidup orang lain. Ini yang menolong kita, membantu kita untuk menghayati dinamika iman kita pada saat ini. Ini yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman-pengalaman, ternyata kita tidak cukup hanya dibaptis. Nah, dari baptisan itu memang kita diterima menjadi putra-putri Allah, dan sekarang kita diajak untuk menghidupi iman itu dalam ibadat kita yang kita miliki.
Antara lain juga kita juga tahu bahwa liturgi itu selalu dalam kebersamaan. Ini juga salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa iman kita itu juga mendorong kita untuk mengembangkan kebersamaan. Ini yang akan menolong kita, membantu di dalam kehidupan iman. Dan juga ini menggerakkan kita, ternyata iman kita tidak cukup hanya hubungan saya dengan Tuhan. Nah, selama ini beberapa orang beranggapan yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian hidup bersama, relasi di dalam lingkungan-lingkungan itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, ini yang akhirnya kita disadarkan menjadi murid Kristus, ternyata juga kita diutus untuk menjadi pewartanya seperti tadi pengalaman Filipus, tapi kita juga dalam pergumulan hidup kita membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan iman, kita juga semakin menyadari bahwa kita juga dibutuhkan oleh orang-orang lain. Karena itu jelas di sini akhirnya iman itu menggerakkan kita untuk berusaha membangun persatuan, persekutuan, dan di situ juga kita diajak untuk mengembangkan kebersamaan, mengembangkan juga saling mendukung, saling membantu. Nah, ini akan kita hidupi dan itu juga menggerakkan kita untuk tetap bahwa ternyata iman akan Tuhan itu sungguh mempersatukan kita. Iya, jadi Allah menghadirkan Filipus untuk membantu sida-sida tersebut ya Romo ya. Iya. Juga sida-sida itu butuh bantuan dan datang Filipus untuk membantu dia tentang memberikan penjelasan kepadanya. Ya. Jadi yang jelas dari upaya sida-sida tadi membaca sabda. Dia selalu berusaha untuk mencari maknanya. Nah, ternyata tidak cukup hanya dari pengalaman dia, kemampuan dia untuk memahami perwayuan itu. Nah, upaya untuk mengenal Allah ini ditanggapi oleh Allah. Maka sida-sida sebenarnya tidak minta bantuan dari Allah. Tapi Allah sendiri mengutus Filipus dari Samaria tadi, pergi ke daerah yang jauh, menjumpai sida-sida ini. Mengapa Filipus yang diutus, Romo? Kita tahu bahwa Filipus itu salah satu dari murid Yesus ini. Kemudian kita juga tahu bahwa Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke segala tempat, memberitakan Injil, dan akhirnya yang percaya dibaptis. Nah, mengapa Filipus yang diutus? Kita juga tahu bahwa Filipus ini sebagai murid Yesus sangat antusias untuk juga pergi mewartakan sabda itu. Nah, ketika bersama dengan Yesus, dia yang juga bersama dengan Andreas pergi ke suatu tempat untuk mendahului Yesus bersama para muridnya. Karena itu dia sudah mempunyai pengalaman dan ini juga salah satu sikap keterbukaan hati Filipus untuk selalu menjadi pewarta. Nah, karena mempunyai sikap dan pengalaman ini, kiranya juga tidak sulit bagi dia untuk terbuka pada permohonan Roh Kudus tadi mendampingi orang yang baru, orang yang asing. Ini sesuatu yang juga dibutuhkan bagi kita yaitu sikap keterbukaan hati untuk menerima tugas yang baru. Dan karena dengan tugas baru ini ternyata kita juga bisa mendampingi orang-orang yang baru. Dan ini juga akhirnya iman itu akan semakin berkembang. Dan ini juga menjadi suatu gerakan Roh Allah yang membimbing semua orang. Nah, ini yang kita sadari dari Filipus ini sangat mengagumkan bagi kita. Dia sangat terbuka, tempat daerah yang baru, orang-orang yang baru, bagi dia itu suatu rahmat. Akhirnya dia juga bisa memperkenalkan Yesus kepada mereka ini. Dan tadi juga bisa kita lihat bahwa dengan perjumpaan bersama Filipus, meskipun waktunya singkat, tapi Filipus bisa mewartakan Yesus dan itulah akhirnya membawa orang ini terbuka, percaya pada Yesus. Bahkan tadi yang minta dibaptis adalah sida-sida ini. Akhirnya dia mempunyai keputusan, kalau demikian saya ingin mengimani Yesus. Dan ini kelak dia kembali ke daerahnya, ke kerajaannya, dan dia pasti menjadi pewarta iman di tempat yang ia hidupi itu.
Ini sesuatu yang bisa kita lihat dari dinamika hidup ini, itu juga menunjukkan dinamika kehidupan iman bagi kita. Iya. Dan sida-sida juga itu terbuka ya hatinya ya Romo ya. Iya. Mau mendengarkan Filipus, mau menyambut Filipus, dan mau mempersilahkan Filipus duduk di sampingnya malahan. Ya. Dari yang kita juga lihat dari kedua pribadi ini, semua dibimbing oleh Roh Allah, maka dalam perjumpaan itu tidak ada kecurigaan satu dan yang lain. Iya. Lalu juga dengan perjumpaan itu akhirnya mereka bisa mengungkapkan. Kita bisa perhatikan ungkapan Filipus tadi. Adakah sesuatu yang tidak kamu kenal? Ya. Atau yang tidak kamu pahami? Lalu sida-sida itu juga tidak tersinggung, juga tidak marah. Berjumpa dengan orang yang baru ini, bagaimana aku bisa memahami kalau nggak ada yang menjelaskan? Baru kemudian Filipus menjelaskan. Nah, dinamika ini yang kiranya juga dibutuhkan dalam perkembangan hidup kita, itu untuk tidak curiga dengan orang yang baru. Kemudian juga kita perlu rendah hati bahwa orang-orang di sekitar kita itu pasti juga mempunyai kehendak yang baik untuk bekerja sama. Dan ternyata dari ini juga Filipus datang untuk menolong, dan sida-sida itu juga menerima pertolongan Filipus untuk menjadi penerang, memahami sabda sebenarnya yang dinubuatkan oleh Yesaya beberapa tahun sebelumnya tentang pribadi Yesus itu, yang akan menderita, yang tidak mengembik, tetapi akhirnya dia memberikan hidupnya untuk kehidupan penebusan umat manusia. Nah, baru setelah dijelaskan tentang pribadi Yesus ini, akhirnya sida-sida ini tertarik dan percaya Yesus itu sebagai penyelamat, maka dia minta untuk dibaptis, disatukan dengan pribadi Kristus ini. Apa konteksnya dengan kehidupan kita zaman sekarang bacaan ini, Romo? Dalam bacaan ini kita disadarkan juga bahwa sebagai murid-murid Yesus kita diajak untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Lalu juga pewartaan ini bukan hanya kepada orang-orang yang sudah mengenal Allah, bukan dalam arti bukan hanya saudara-saudari kita saja, tapi semua orang yang hadir bersama dengan kita, itu kita beri warta sukacita. Dan yang perlu kita kembangkan adalah kita berbuat baik untuk semua orang sebagai salah satu ungkapan hidup iman kita. Ini sesuatu yang bisa kita lihat, kita kembangkan dalam pengalaman kehidupan kita, bahwa sungguh dengan memberikan hati, dengan penerimaan, itu kita juga akan bisa diterima dan juga bersahabat dengan semua orang. Karena itu juga disadarkan kepada kita saat kita dibaptis, kita mendapat 3 martabat: imam, raja, dan nabi. Iman, raja, dan nabi. Imam. Imam, raja, dan nabi. Nah, di sebagai sini imam apa Romo artinya? Sebagai imam bahwa kita dipanggil pada kekudusan, kemudian juga untuk mempersembahkan diri kita pada Tuhan. Karena itu juga di sini kemampuan kita untuk mengembangkan doa dan peribadatan. Itu yang perlu kita kembangkan dalam pengalaman kita. Baptisan kita memberi rahmat untuk ini, bahwa kita semua mendapatkan imamat umum dari Tuhan Yesus, yaitu sebagai pribadi yang dikuduskan. Kita juga mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui keterbukaan kita, menghadirkan Dia dan cinta pada sesama, atau mewartakan Dia kepada orang lain. Lalu juga bisa kita kembangkan sebagai nabi, itu yang bagi kita perlu mengenal kehendak Allah, yang benar, yang baik, itu yang kita hidupi, dan itu yang juga kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita. Sebagai raja, itu berarti yang menata kehidupan ini. Maka kita semua dipanggil untuk pertama-tama menata kehidupan kita, supaya yang baik, yang benar, itu yang kita pegang, kita hidupi, dan itu yang kita wartakan kepada semua orang.
Maka semua orang yang dibaptis mempunyai tanggung jawab bersama di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan persatuan kita dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan Tuhan itu untuk sesama kita. Ya Romo. Kemudian Romo, adakah pesan-pesan Romo dalam bacaan pertama ini untuk para pendengar yang terkasih Romo? Terima kasih. Melalui bacaan yang pertama tadi, mau ditegaskan dengan baik bahwa Yesus itu seperti domba yang dibawa ke pembantaian, kemudian dicukur, dan dia tidak mengembik, hanya diam saja. Tapi dari makna pemberian dirinya ini kita bisa tahu juga bahwa domba itu dicukur bulunya untuk menjadi mantol. Dan itu sangat berguna untuk memberi kehangatan, kehidupan kepada manusia pada situasi musim dingin. Karena itu juga pengorbanan dari domba tadi, meskipun dia tidak mengembik, itu dia memberikan sebagian dari kehidupannya untuk membantu orang lain supaya hidup dalam suasana yang lebih baik. Dan nanti juga akan masuk dalam pribadi Yesus yang sungguh dengan penderitaan, sengsara dan wafatnya, dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia menerima dengan sukacita. Bahkan dengan wafatnya di kayu salib itu, akhirnya dia bangkit, dan dari kebangkitan itu dia memberikan hidup yang kekal. Nah, itu yang nanti yang akan kita lihat kembali melalui bacaan Injil. Nah, itu sesuatu yang bisa kita sadari bahwa sungguh Yesaya itu mau mengungkapkan, menubuatkan penderitaan Kristus yang berkorban tanpa keluhan, tanpa sakit hati, justru dia menanggung dengan rela. Dan itu membuahkan kehidupan. Dia kembangkan dari pengalaman di tengah-tengah kehidupan. Banyak domba yang dikorbankan untuk menolong kehidupan manusia. Dan ternyata domba itu juga bisa memberikan hidup yang lebih nyaman kepada manusia. Yesus yang wafat memberikan kehidupan kepada kita, bahkan hidup yang kekal. Itu satu yang bisa kita lihat dalam pesan ini juga akhirnya membantu kita bahwa dalam kehidupan iman pun kita juga ditunjukkan kerelaan untuk berkorban, memberikan kegembiraan, sukacita. Dan kita berkorban bukan karena terpaksa, tapi kita berkorban karena bagian hidup kita, bagian iman kita dengan sukacita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang disampaikan oleh Romo Sumario untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali ke Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini dalam pekan ketiga Paskah. Dan masih bersama Anda adalah Romo Blasius Sumario SCY. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Sumario dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, silakan kirimkan pesan singkat ke nomor 0882 9019 0900. Sekali lagi 0882 9019 0900. Baiklah, di bagian kedua ini kita kembali ke Romo Sumario untuk menyimak permenungan. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit tentang apa yang sudah disampaikan di bagian pertama ini tadi agar menjadi bekal bagi pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih? Terima kasih Bu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui Warta Keselamatan hari ini kita tersemangati kembali dalam menghayati iman bahwa iman yang kita miliki itu perlu dihidupi dengan prakteknya, yaitu di dalam ibadat kita,
liturgi kita, kebersamaan, kemudian juga dalam bagaimana kita mendalami rencana dan sabda Tuhan itu untuk kehidupan kita. Dan ternyata untuk mengenal Allah beserta percaya pada Allah tidak cukup hanya dari kemampuan manusiawi kita. Kita membutuhkan rahmat dari Allah. Maka iman kita itu juga salah satu karunia rahmat, kita diberi kemampuan mengenal dan percaya pada Allah. Tetapi juga untuk bisa beriman kita perlu bantuan dari orang lain. Dari pengajaran maupun juga dari pengalaman-pengalaman hidup. Karena itu juga ditunjukkan tugas kita untuk menghidupi iman dalam liturgi kita, dalam kebaktian kita, menghidupi iman di dalam membaca dan merenungkan kitab suci, tapi juga menghidupi iman di dalam mewartakan kepada orang lain. Karena juga orang lain membutuhkan bantuan kita dan kita juga membutuhkan sesama kita. Ini yang kita lihat kaitan antara bacaan yang pertama dan yang kedua, yang Injil. Ya, terima kasih Romo. Romo, kemudian Mazmur antar bacaan apakah hubungannya dengan bacaan pertama pada hari ini, Romo? Terima kasih dari Mazmur antar bacaan tadi, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Kita diajak untuk bergembira. Karena apa? Allah selalu berbuat baik untuk kita. Allah selalu menggerakkan orang lain untuk menolong. Dan juga Allah menggerakkan kita untuk berbagi kebahagiaan itu kepada sesama. Maka juga bisa kita lihat bahwa sorak-sorai kegembiraan itu salah satu ungkapan iman kita. Karena Yesus sendiri yang telah menyelamatkan kita, Yesus sendiri yang telah berkorban menebus kita. Yang kita sadari, kita perhatikan bahwa ekspresi kegembiraan itu menjadi ekspresi iman kita. Yang ini kita sadari bahwa tidak akan ada kesulitan dalam hidup kita karena Allah selalu hadir. Maka keterbukaan kita terhadap Tuhan itu akan sangat membantu kita untuk menerima rahmat-Nya yang kita butuhkan. Kemudian juga kegembiraan kebahagiaan kita karena kehadiran Tuhan itu juga akan selalu menggerakkan kita dengan rela hati, dengan sukacita pergi memperhatikan orang-orang sekitar kita. Salah satu ungkapan kegembiraan ini, maka iman kita itu menunjukkan kegembiraan karena Yesus bangkit dari mati, Dia memberikan hidup untuk kita. Ini yang menolong kita, membantu kita dalam pengalaman hidup ini. Sehingga melalui Injil hari ini juga ditunjukkan kepada kita pentingnya bagi kita menerima bersatu dengan Yesus, terutama dalam Ekaristi. Tadi diungkapkan cukup jelas melalui bacaan yang pertama, Yesaya itu menubuatkan kehadiran Yesus Mesias ini dengan penderitaannya yang ditanggung penuh sukacita. Seperti domba yang dibawa ke pengirikan untuk dicukur, diambil bulunya, dikorbankan bulunya itu, dan kemudian bulunya itu untuk membantu kehidupan manusia. Nah, Yesus dalam peristiwa sengsara wafat dan kebangkitannya yang telah kita rayakan peristiwa Paskah yang lalu, itu ternyata memberikan kehidupan. Dan kehidupan itu diberikan oleh Dia kepada kita pertama-tama dalam Ekaristi. Maka kita bersyukur, ungkapan Yesus tadi, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya juga karunia Tuhan yang istimewa untuk hidup kita, bahwa Ekaristi menjadi puncak yang tertinggi dalam doa kita sebagai orang Katolik. Mengapa tertinggi dan mulia? Karena kita bersatu dengan Yesus dan menerima tubuh dan darah Kristus itu. Sesuatu yang bisa kita sadari, kita perhatikan dalam kehidupan kita, maka kita perlu untuk menghayati Ekaristi ini secara serius. Bukan hanya kewajiban gereja tiap hari Minggu. Tetapi di sini sungguh kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Yesus, untuk menyambut sabdanya yang mengarahkan pribadi kita, dan juga untuk menyambut tubuh dan darahnya. Nah, ini sesuatu yang luhur yang kita miliki dari kekayaan Ekaristi ini. Karena itu sabda yang hari ini kita dengar, itu baru mendapatkan pencerahan setelah Dia sengsara dan wafat.
Kita tahu ini diungkapkan Yesus beberapa tahun sebelum wafatnya. Waktu itu para murid tidak tahu maknanya. Tapi setelah dia wafat di salib, lalu darahnya dicurahkan dengan paku yang ada di tubuhnya itu, dan lambung yang ditombak itu, dan tubuhnya diserahkan untuk kita, ternyata perayaan Ekaristi yang mendapatkan kepenuhan dalam sengsara dan wafatnya itu diberikan kepada kita, dan dia menyertai kita melalui tubuh dan darah ini. Karena itu bagi kita juga suatu pemahaman yang perlu kita kembangkan, terutama saat kita komuni. Itu kita menyambut tubuh Kristus, dia hadir, kita sambut, dia masuk dalam hati kita dan tinggal bersama dengan kita. Maka dengan merayakan Ekaristi ini juga janji Yesus menyertai kita sampai akhir zaman nampak, konkret. Dia dalam tubuh darahnya kita sambut, dia hadir dan masuk dalam hati kita dan tinggal bersama dengan kita. Nah, yang juga akhirnya menolong kita untuk mengembangkan bahwa kita hidup ini ternyata karena Yesus yang mengorbankan tubuh dan darahnya dan tinggal bersama dengan kita. Ini salah satu kekayaan iman kita. Lalu juga ini bisa kita kembangkan memahami liturgi Ekaristi yang begitu agung bagi kita. Persatuan kita dengan Yesus dan kesempatan kita menyambut tubuh dan darahnya. Terima kasih Romo. Yesus memberikan dirinya atau mengorbankan dirinya sebagai roti yang hidup ya Romo ya. Ya benar. Untuk kita sambut dan kita resapkan dalam hati sanubari kita. Ya. Bagaimanakah cara kita agar kita lebih memahami, menghayati tentang tubuh Kristus ini Romo? Terima kasih. Tadi Yesus juga memberikan perbandingan dengan pengalaman Israel yang selalu dikenang. Saat perjalanan di padang gurun itu mereka menerima roti mana di padang gurun yang dikaruniakan Tuhan, dan setiap pagi mereka bisa mengambil untuk menjadi bahan makanan mereka. Tapi setelah mereka makan itu, ternyata mereka semua wafat. Nah, yang diberikan oleh Yesus bagi kita sangat tampak, tubuh dan darahnya menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Janji Yesus tadi tegas, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, atau roti yang aku berikan ini, tidak akan wafat untuk selamanya, akan memiliki hidup yang kekal. Karena itu juga dengan sengsara dan wafatnya, dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, dan ternyata dengan kebangkitan itu, dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Ini akhirnya menolong kita membantu bahwa sabda Yesus yang diungkapkan beberapa tahun sebelumnya itu ternyata mendapatkan pemenuhan. Nah, ini akhirnya juga semakin kita kembangkan kesadaran kita begitu istimewanya kita di hadapan Yesus. Sampai dia menumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Karena itu pengalaman ini juga akhirnya menolong kita untuk semakin terbuka, peka akan karunia Yesus yang maha tinggi itu. Jadi buahnya sebenarnya juga semakin membuat kita peka akan suasana batin kita. Maka kalau kita berdosa, lebih baik kita tidak sambut komuni saat kita Ekaristi. Kita menerima sakramen tobat dulu, membersihkan hati kita, supaya Yesus yang mulia itu hadir dalam hati kita yang bersih dan tinggal bersama dengan kita. Nah, yang kita lihat, kita perhatikan. Kita tidak bisa, meskipun berdosa, wah nanti kan saya mendapatkan pengampunan dari Yesus. Yeah. Justru kesadaran kita akan dosa itu kita perlu hilangkan dulu supaya hati kita bersih untuk menyambut pribadi Kristus ini. Kita juga disadarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Kalau kamu berdosa menyambut tubuh dan darah Kristus, justru kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Nah, akhirnya kita terbantu dengan Ekaristi, kita menjadi semakin peka akan hidup kita, akan diri kita, situasi batin kita, dan ini juga semakin menggerakkan kita untuk mencintai dan menerima sakramen tobat. Yang kita lihat, kita sadari dalam konteks ini, maka ini juga menjadi bantuan hidup kita bahwa menghayati sakramen-sakramen itu malah menjadi salah satu bentuk kita menghidupi iman kita. Ini yang menolong kita membantu
dalam penghayatan Ekaristi ini. Sehingga sungguh kita dibantu untuk membuat diri kita semakin layak untuk Kristus. Karena itu juga dalam prefasi doa syukur agung sering diungkapkan, sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan. Ini satu yang bisa kita lihat bahwa Dia yang Maha Kudus hadir bersama dengan kita, menyucikan kita. Maka kalau kita tanggapi dengan keterbukaan kita semakin peka terhadap dosa, akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang suci. Suci berarti kita bersatu dengan Allah dan kehendak-Nya, dan kita hidup di dalam rahmat-Nya itu. Bagaimana kita hidup dengan sesama kita, dan dalam kepercayaan kita itu, Romo, dalam orang Katolik itu kan menerima tubuh Kristus membuat kita percaya. Kemudian bagaimana kita hidup bersama dengan sesama kita dalam hal ini? Jelas kita disatukan sebagai saudara. Dan ini juga bisa kita pahami, kita perhatikan dalam pengalaman hidup bahwa Allah menciptakan semua orang. Dan diberi juga dalam hati setiap orang itu rohnya sendiri, hati nurani. Maka setiap orang yang dibimbing oleh roh Allah, oleh hati nurani itu pasti akan selalu berbuat baik untuk semua orang. Nah, ini yang akhirnya juga bisa kita pahami, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita. Justru dengan menyambut tubuh dan darah Kristus itu kita disatukan sebagai putra-putri Allah. Dan kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Kembali kalau kita lihat ungkapan Paulus, karena roti ini satu, maka kita yang berbeda-beda, yang banyak ini disatukan oleh tubuh Kristus itu. Nah, dalam konteks ini akhirnya juga kita diajak untuk menghayati suatu pengalaman hidup kita, tidak membedakan orang. Seperti diungkapkan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sesungguhnya aku tahu bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia. Dan akhirnya juga pengalaman kita dengan kehadiran Yesus yang menyatukan kita sebagai saudara melalui tubuh dan darahnya itu akhirnya juga membuat kita tidak membedakan orang. Dan di situ akhirnya kita juga diajak untuk menjadi pewarta sukacita, kabar sukacita. Nah, ini kita tidak membedakan orang, kita mewartakan sukacita untuk setiap pribadi. Pasti kita juga tahu semua orang membutuhkan kabar sukacita itu, kegembiraan di dalam kehidupan. Nah, yang akan menolong, membantu kita, sehingga dengan demikian juga iman kepercayaan kita itu semakin memperkuat persatuan kita dengan Tuhan, tetapi iman kepercayaan kita juga semakin menyuburkan persaudaraan kita. Dan dengan demikian akhirnya juga seperti Filipus dan Sida-Sida tadi, akhirnya menjadi saudara, meskipun awalnya tidak saling kenal. Tapi dengan sikap penerimaan, dengan sapaan, dengan memberikan yang baik tadi, akhirnya mereka bisa menerima meskipun mereka awalnya tidak saling mengenal. Sebenarnya dinamika ini tetap hidup dan berlangsung di antara kita zaman ini. Dinamika saling menerima, memberikan sukacita, kegembiraan itu pasti akan menarik, mempesona banyak orang. Ini salah satu pola hidup yang ditunjukkan kepada kita, yang ini juga perlu kita gali, perlu kita kembangkan di dalam kehidupan bersama. Ya. Romo, apa yang dapat kita contoh dari kehidupan Yesus untuk kita manusia, Romo? Jelas banyak hal yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus dalam pribadi kita. Yang pertama, kita diajak untuk saling menerima, saling mengampuni. Lalu yang kedua, kita diajak untuk menyempurnakan kehidupan bersama. Dalam pengertian bahwa aturan-aturan yang ada itu maksudnya untuk membantu kita menaruh perhatian pada sesama, keluar dari egoisme. Tetapi juga Yesus mengajak kita dari aturan-aturan yang ada itu untuk menumbuhkan perhatian dan cinta kita pada sesama. Sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam pengalaman ini, dan juga akhirnya yang bisa kita teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita diajak untuk menerima semua orang, mendoakan mereka. Bahkan dia juga ungkapkan, kalau kamu menerima
orang-orang yang mencintai kamu saja, apa bedanya dengan orang lain? Di situ dia menunjukkan bahwa kita diajak untuk menerima semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kemudian juga dalam penerimaan ini ada hal yang perlu kita tegaskan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk juga mengampuni, mendoakan. Dan dia bukan hanya mengajak, dia sendiri selalu dalam kehidupannya itu mengampuni banyak orang. Seperti dalam peristiwa Jumat Agung, kita juga bisa tahu saat dia disalibkan, dia melihat ke bawah, saudara-saudara yang menyalibkan menyakiti dia ada di bawah. Dia tidak dendam, justru dia mengampuni dan mendoakan. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu suatu tindakan yang luar biasa. Cinta diberikan pada pengampunan, membuat dia tidak dendam. Ini suatu pola hidup kita yang juga mewarnai kehidupan kita, bahwa cinta yang kita kembangkan dengan penerimaan itu membuat orang lain bahagia. Dan kebahagiaan itu selalu berkembang di dalam kehidupan bersama. Ini salah satu juga bentuk pengorbanan pribadi Kristus, memberikan diri dan hati, meskipun dia disakiti, tapi dia tetap menerima dengan sukacita. Ini juga akhirnya menolong kita juga untuk berkembang di dalam kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk setiap pribadi yang hidup dan tinggal bersama dengan kita, termasuk untuk anggota keluarga kita. Itu sesuatu yang menolong kita, membantu dalam pengalaman kehidupan. Romo, kita menyambut tubuh Kristus dan darah Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang baru, Romo ya. Kehidupan barunya seperti apa, Romo? Kehidupan baru yang pertama-tama kita juga selalu disadarkan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ya. Itu tadi saya ungkapkan dengan komuni, kita menyambut tubuh Kristus masuk dalam pribadi kita. Dia tinggal dalam hati kita. Nah, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu perlu selalu kita beri peran. Sehingga nanti kuasa ilahi itu yang selalu membangkitkan kehidupan kita untuk berbuat baik dengan semua orang. Nah, yang juga kita diingatkan saat Yesus bersama dengan para muridnya di perahu itu, dia tinggal di buritan karena nggak diberi peran oleh para murid. Maka dia tidur. Dalam arti dia tidak diberi peran terlibatan dalam kehidupan mereka. Maka karena tidak diberi peran itu, angin sakal menggoncang perahu. Baru dalam kesulitan itu mereka ingat ada Yesus, maka dibangunkan. Tuhan, bangunlah. Dan baru di situ Yesus menenangkan badai itu. Ini salah satu dinamika kehidupan, meskipun Yesus bersama dengan kita, kadangkala kita tidak memberi peran pada Yesus, hanya kita menginginkan kehendak dan keinginan pribadi kita yang terjadi. Dan ini juga banyak terjadi dalam kasus-kasus setelah dalam kesulitan besar baru ingat Tuhan, mohon bantuan Tuhan. Dengan novena, dengan macam-macam itu yang kita lihat, kita perhatikan. Jadi harus kita rubah. Kita bukan ingat pada Tuhan saat kita mendapatkan kesulitan. Kita selalu ingat Tuhan bahwa Dia selalu hadir menyertai kita. Maka janji Yesus itu sangat konkret. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Yeah. Itu dalam kehidupan kita sangat konkret. Dia selalu hadir untuk membantu kita, terutama memberikan daya ilahi Roh Kudus-Nya bagi pribadi kita. Nah, ini yang menggerakkan kita, sehingga dengan demikian kita juga akan selalu dinamis hidup kita, tidak tergantung satu tempat, juga tidak hanya dalam satu masalah. Tapi kita dinamis dalam kegembiraan kita bisa menghidupi, mensyukuri kehidupan ini, dan kita juga bisa berbagi rahmat dengan saudara-saudari kita yang lain. Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana, apakah hubungannya dengan tahun ini, tahun berhikmat dengan tubuh Kristus itu, Romo? Baik, kita sadari bahwa tahun berhikmat itu kita diajak untuk semakin terbuka pada hikmat Roh Kudus yang hadir untuk membimbing kita. Dan juga kita tahu bahwa keterbukaan kita terhadap daya ilahi Roh Kudus itu membuat kita bijaksana.
Dan salah satu sikap orang bijaksana itu selalu memilih yang benar, yang baik, diyakini, dihidupi, dan diwartakan kepada orang lain. Sehingga kebenaran, kebaikan itu semakin menyebar, dihidupi oleh banyak orang. Jadi akhirnya juga menjadi kesadaran kita, seperti tadi kalau kita selalu menyadari menerima tubuh dan darah Kristus, membuat kita semakin peka terhadap dosa. Akhirnya kita juga selalu mempunyai kekuatan Roh Allah yang membimbing kita. Ini juga menjadi suatu kesadaran baru, sehingga akhirnya kita juga tidak mudah untuk jatuh dalam kelemahan. Nah, dalam konteks ini akhirnya kita bisa berdialog, berdiskusi dengan banyak orang, kemudian kita selalu mengungkapkan kebenaran ini. Dan di situ akhirnya martabat setiap pribadi itu semakin nampak, semakin terangkat. Karena ini memang kita diajak untuk sungguh menghidupi karunia Allah, rohnya itu yang menggerakkan kita untuk selalu berbuat yang baik. Nah, salah satu buah dari pantang dan puasa kita, itu kalau kita masih ingat bacaan pertama pada minggu pertama Prapaskah. Di sana diungkapkan, habis puasa Yesus dipimpin oleh Roh. Dan di situ dia digoda oleh setan. Justru kekuatan Roh ini yang membuat Yesus sendiri itu selalu menolak godaan-godaan itu. Akhirnya beberapa kali Yesus mau dijatuhkan oleh setan itu, tapi dia tidak bisa dijatuhkan karena memang dia orientasi pada persatuan dengan Allah Bapa. Dan kehadiran Roh yang membimbing itu yang akhirnya membawa dia mengungkapkan bahwa harus percaya dan menyembah Allah saja. Ini suatu yang juga menyadarkan kita dalam tahun hikmat ini, kita dibimbing oleh Roh Allah. Maka bagi kita perlu selalu terbuka pada kehadiran Roh Kudus ini, dan dia diberikan kepada kita oleh Yesus untuk menolong kita. Dan ini juga membuat kita nanti semakin berhikmat, semakin dibimbing Roh Allah itu kita juga mempunyai kekuatan dalam hati kita sendiri, mempunyai filter, ini tidak benar dan ini harus saya tolak. Nah, ini akhirnya menolong kita, membantu dalam pengalaman-pengalaman hidup, sehingga sungguh persatuan kita dengan Yesus ini membuat kita semakin peka dalam hati kita terhadap hal yang jahat. Kemudian juga persatuan kita dengan Yesus semakin membuat kita peka akan bimbingan Roh Allah itu untuk menolak yang jahat dan menghidupi yang benar, yang memberikan sukacita, kedamaian, kebahagiaan untuk semua orang. Jadi yang akhirnya juga bisa kita kembangkan dalam pengalaman kita, sehingga kita juga mau mengangkat derajat dan martabat setiap pribadi. Bahwa semua orang itu mempunyai keagungan, semua orang itu mempunyai Roh Allah yang membimbing, yang menghidupi mereka juga. Karena itu kita semakin diajak untuk meningkatkan perhatian dan kehidupan yang membahagiakan semua orang. Ya, Romo, adakah pesan-pesan Romo dalam hubungannya dengan bacaan hari ini untuk para pendengar yang terkasih, Romo? Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mulai warta keselamatan hari ini ditegaskan fungsi kita bersama, bahwa iman kita bukan hanya hubungan saya dengan Tuhan cukup. Tapi iman saya itu yang saya hidupi dalam kegembiraan, meningkatkan olah rohani kita, yaitu dengan mengembangkan ibadat, mengembangkan juga liturgi kita, doa-doa kita, dan juga iman kita ini mendorong kita untuk menjadi pewarta. Nah, banyak orang ketika diminta untuk men-sharingkan pengalaman iman menjadi pewarta, itu menolak. Saya tidak bisa, dan saya tidak mampu, tidak punya pengalaman. Justru di sini kita lihat Roh Allah yang selalu membimbing. Keterbukaan kita dan juga kesiapsediaan untuk menjadi pewarta ini akan menghadirkan Roh Kudus yang membimbing kita. Seperti tadi kita juga bisa lihat pengalaman Sida-Sida. Dia hanya membaca kitab suci. Ternyata Roh Allah menggerakkan Filipus untuk mendampingi dia. Dan juga dalam pengalaman Tuhan Yesus tadi ditegaskan, siapa yang makan tubuhku akan mempunyai hidup yang kekal.
pengalaman istimewa ini yang sebenarnya menggerakkan kita untuk kita syukuri. Lalu ini yang kita wartakan, bahwa pengalaman Yesus hadir bersama dengan kita dalam tubuh dan darahnya. Penghormatan kita, sikap kita terhadap tubuh dan darah Kristus itu sudah menjadi pewartaan bagi paling tidak anggota keluarga kita. Maka juga kita diajak untuk berkatekese di tengah keluarga kita. Karena anak-anak zaman sekarang itu juga mendapatkan tantangan istimewa. Dengan permainan video game dan sebagainya, itu akhirnya membuat mereka kehilangan kontak sosial dengan teman-temannya. Dan ini kalau kita biarkan juga akan menjadi kendala untuk bertemu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu dengan kesaksian iman mewartakan kepada anak-anak itu menjadi pewarisan yang istimewa. Seperti tadi, Filipus hanya menjelaskan pada sida-sida. Sida-sida memahami, percaya pada Yesus. Nah, kalau kita dalam kehidupan rohani, tengah keluarga, memberikan teladan kepada anak-anak, memberikan penjelasan kepada anak-anak, mereka akan tahu dan itu akan tumbuh istilahnya rasa rohani dalam pribadi anak-anak itu, dalam keluarga kita, dan itu juga akhirnya menjadi wahana pembagi sukacita satu terhadap yang lain. Ini akan menolong kita, membantu. Dengan demikian juga iman yang kita hidupi semakin menggerakkan kita untuk bertemu dengan Yesus, dan pertemuan dengan Yesus itu semakin menggerakkan kita untuk membawa orang-orang berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai di sini siaran Oase Rohani Katolik kita hari ini. Maka Romo Blasius Sumario SCY dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sumario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan cinta-Mu yang konkret kepada kami dengan berkorban, memberikan roti kehidupan kepada kami melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Maka buatlah kami dapat mengerti makna pengorbanan-Mu itu, sehingga kami juga dapat menikmati kebangkitan bersama-Mu. Dan akhirnya juga dapat semakin menghayati persatuan kami dengan Engkau dalam Ekaristi, terutama saat kami menyambut tubuh dan darah-Mu. Juga memunculkan keyakinan kami bahwa kami mempunyai kehidupan yang kekal. Itulah yang juga menggerakkan kami untuk bergembira menjadi saksi-saksi-Mu, duta damai pada zaman ini. Sebab Engkau Tuhan dan Pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu berkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku